Bagaimana juga tentang korun, mencari kebahagiaan lewat harta, bertumpuk-tumpuk hartanya. Agak makin sering yang belum mendengar harta korun, harta korun. Mencari kebahagiaan lewat harta, fa inna lahu ma'isatan dongka. Karena tidak dibaringi dengan iman dan amal soleh, dia mengalami penghidupan yang sempit, tidak pernah puas, malah sombong, angkuh. Akhirnya bumi terbelah, korun dan hartanya ditenggelamkan di dalam tanah, dan bencana tersebut dinamakan bencana likuifaksi, dan itu terulang dulu di Sulawesi. Kemudian hajat kita bersama saat niki adalah memperingati nuzulul Quran. Kita tidak bosan-bosan memperingati nuzulul Quran, karena memang Quran ini adalah petunjuk bagi tiang pelungguh, dan satu-satunya kitab suci yang dijamin kemurniannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadi kebanggaan tiang pelungguh Al-Quranul Karim ini. Maka alhamdulillah tadi ada lomba, termasuk tahfidzul Quran, baca ayat-ayat pendek. Dan ini memang cara Allah menjaga kemurnian Al-Quran. Allah sudah menjamin Al-Quran ini dengan firman-Nya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan adz-dzikr, kata lain dari Al-Quran. Kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan kamilah yang menjaganya, kamilah yang memeliharanya. Maka Al-Quran ini tidak bisa berubah, tidak pernah berubah. Walaupun seandainya ribuan, jutaan, miliaran manusia berkumpul untuk merubah Al-Quran, mereka tidak akan mampu. Inilah kehebatan Al-Quran. Dari segi bahasa tidak ada tandingannya. Bahasa Arab yang digunakan Al-Quran sejak dulu diturunkan sampai sekarang dan akhir zaman pun tidak pernah berubah. Bahasa Arab ini muwafiqatun lizaman, kondisional. Lamun bahasa-bahasa lain ya kali ada perubahan-perubahan. Kadang perubahan tulisan, lain lamun Soeharto, Soeharto, Soekarno, berubah. Bahasa Indonesia, bahasa yang lain berubah. Tapi kalau Al-Quran, bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran, nilai kena zalika sampai akhir kiamat, sampai akhir zaman pun tetap zalika. Inilah kehebatan Al-Quran. Dan di mana-mana sama bacaannya, tulisannya sama. Nah, lain halnya dengan kitab yang lain. Sudah tidak ditemukan lagi. Bahasa saja sudah nggak ada. Sama dengan Injil. Walaupun Injil ini pada dasarnya kitab suci yang diturunkan Allah kepada Nabi Isa alaihi salam, tapi sudah ada perubahan-perubahan oleh tangan-tangan kotor manusia. Sudah ada perubahan. Makanya sekarang tidak ada bahasa Injil yang asli bahasa Ibrani itu. Sudah tidak ditemukan. Yang ada hanya terjemahan-terjemahan saja. Ke bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Belanda, Jepang, termasuk bahasa Indonesia. Dan kadang-kadang juga terjemahan bahasa Indonesia pun bisa berbeda. Terbitan tahun 70 berbeda dengan terbitan tahun 90. Nah, tapi kalau Al-Quran tetap bahasa Arab dan tidak pernah ada perubahan sama sekali. Makanya yang pelunggu sering mendengar ada tahfidzul Quran, ada lomba tahfidzul Quran dari tingkat dusun sampai
tingkat internasional. Dilombakan. Karena satu bahasa mudah dihafal, bahkan Masya Allah kadang-kadang di luar akal tiang pelungguh. Okay? Anak yang baru lahir 7 tahun umurnya, 10 tahun umurnya bisa menghafal Quran 30 juz. Nah ini cara Allah menjaga, memelihara kemurnian Al-Quran. Dilombakan dari tingkat dusun sampai internasional Al-Quran ini. Tapi coba kitab yang lain, yang tanya pelunggu Sami, pernahkah mendengar ada perlombaan menghafal kitab Injil? Ara? Yang tanya, yang remaja-remaja, pernah mendengar perlombaan menghafal kitab Weda? Tidak ada. Kenapa para jemaah? Kan tidak ada sama redaksinya. Dia tahu tapalang. Nggih? Saya nggak, dia ini padu nih. 100 beje jurin, ini besi akan jejurin laun. Karena tidak sama. Nggih? Nah inilah kehebatan Al-Quran. Maka tiang pelungguh patut berbangga dengan Al-Quran ini. Sebagai pedoman hidup tiang pelungguh. Maka Alhamdulillah sekarang ini para jemaah, banyak orang masuk Islam setelah mengkaji Al-Quran. Okay? Walaupun kemarin salah satu contoh, ada yang mendapatkan hidayah karena corona, tapi setelah mempelajari Al-Quran, tambah mantap keyakinannya. Nah ketika tiang pelungguh kemarin mendengar corona ini menjauhkan kita dengan masjid, corona ini menjauhkan kita dengan ibadah, ternyata ada hikmahnya para jemaah. Ternyata dengan asbab corona ada yang mendapatkan hidayah masuk Islam. Ini luar biasa para jemaah. Ada baru-baru ini namanya Dokter Karisa Grani di Jakarta. Perempuan. Dokter spesialis bekerja di salah satu rumah sakit ternama di Jakarta, punya klinik sendiri. Dulu sebelum datang corona, ketika bekerja di rumah sakit, melihat umat Islam bertemu dengan saudaranya sesama muslim yang bukan muhrim, cukup assalamualaikum langsung angkat tangan, tidak salaman. Kemudian sebagian muslimah saya lihat pakai niqab, isi kadu cadar. Saya heran dengan sikap umat Islam ini katanya sebelum masuk Islam. Kok tertutup sekali? Kok terbatas sekali pergaulannya? Ternyata begitu datang corona, semua kita tidak boleh bersentuhan. Cukup kalau salaman begini. Barulah beliau berpikir, oh begitu mungkin hikmahnya Islam melarang salaman. Kemudian semua dianjurkan pakai masker. Tambah heran lagi, nggih? Oh begitu mungkin hikmahnya. Kenapa disuruh pakai cadar? Ternyata para jemaah, ini hikmahnya. Akhirnya beliau tambah penasaran dengan Islam ini. Coba buka, browsing di Google, okay, tentang wudhu. Karena sebelum umat Islam sholat, berwudhu dulu. Ternyata berwudhu ini adalah protokol kesehatan. Okay? Sebelum sholat, berkemumur. Menghirup air di hidung, cuci muka, cuci tangan, cuci kaki, bahkan cuci rambut. Lengkap, itu minimal dilakukan oleh umat Islam 5 kali sehari. Sebelum datang corona, ada peraturan protokol kesehatan, umat Islam sudah mengikuti protokol kesehatan lebih awal. Betul tidak? Ini luar biasa. Berwudu. Maka ada teman tiang, ada teman tiang, sahabat tiang, beliau namanya Mangku Pastike. Itu beliau agama Hindu, mantan Kapolda Bali, mantan gubernur 2 periode,
Kemarin nyalon sebagai anggota DPD dapat, dan satu komite dengan Tian. Sebelum paripurna saya ngobrol-ngobrol dengan beliau. Apa kata beliau? Saya kagum dengan ibadahnya umat Islam. Kenapa Pak? Saya bilang. Iya, saya lihat sebelum sholat dia berudu. Berudu itu luar biasa katanya. Berkemumur, menghirup air di hidung, cuci tangan. Itu protokol kesehatan sesungguhnya. Maka saya yakin kalau umat Islam ini jarang kena corona katanya. Nah, cuma belum dapat hidayah masuk Islam saja. Jadi hadirin wal hadirat rahimakumullah, Dr. Karissa Grani ini kagum dengan cara berwuduknya, kebersihannya umat Islam. Kemudian coba browsing lagi tentang sholat. Ternyata gerakan-gerakan sholat ini mengandung kesehatan. Nah, beliau teliti sesuai dengan latar belakang kesehatan. Okay? Karena ilmu beliau ini adalah berlatar belakang kesehatan, maka teliti tentang gerakan sholat ini juga semuanya mengandung kesehatan. Maka beliau tidak ragu-ragu bersyahadat masuk Islam. Walaupun keluarganya belum tahu. Beliau diam-diam, suaminya belum tahu. Okay? Tapi ketika beliau pisah tidur karena dikasih tahu sama temannya di rumah sakit, kalau sudah masuk muslim, ya jangan berhubungan dengan suaminya, karena non-muslim. Ya, beliau baru berpikir, wah ini berat sekali berarti tantangan saya. Tapi saya sudah bersyahadat. Akhirnya terpaksa pisah ranjang, tidur di kamarnya anak-anaknya. Tapi ketahuan tengah malam sedang tahajud, baru takbir Allahu Akbar, sejadah ada di depan, begitu dibuka pintu, ditemukan sedang sholat. Ternyata baru diketahui suaminya, ini benar sudah masuk Islam. Kemudian saat itu dipukul, disiksa, dianiaya, okay? Karena tanpa pengetahuan suaminya. Tapi Allah memberikan pertolongan kepada Dr. Karissa Grani, akhirnya sampai ke pengadilan dan diputuskan bercerai. Dan beliau happy, tetap senyum. Walaupun harus berpisah dengan suami yang ia cintai. Okay? Tidak apa-apa, yang penting beliau ini bisa mempertahankan akidahnya, keyakinannya, agamanya yang baru. Setelah beliau membandingkan antara kitab suci Al-Quran dengan kitabnya, ternyata keraguan yang selama ini yang beliau temukan, jawabannya ada di dalam Al-Quran. Coba arak kira-kira sanina marak niki, okay? Sanggup berpisah dengan suaminya, okay? Sanggup berpisah dengan suaminya yang ia cintai, yang ia sayangi, hanya untuk mempertahankan akidahnya. Karena bagi beliau berprinsip, apalah artinya dunia ini, suami, keluarga, tapi pada akhirnya nanti kita mendapatkan azab Allah. Nah, ini kehebatan, kekuatan iman. Dalam jangka 2 bulan beliau bisa membaca Al-Quran, sholat. Okay? Namun tiang pelungguh wangone terjadi umat Islam. Kadang-kadang 10 tahun, 20 tahun, puluhan tahun netman tahu baca Quran. Okay? Beliau niki luar biasa. Maka hadirin wal hadirat rahimakumullah, bercerita tentang kehebatan Al-Quran ini tidak akan habis-habisnya. Okay? Maka pantas kalau kita kembali ingat dalam kitab I'anatul Talibin, syarahnya kitab Fathul Mu'in, di situ dijelaskan annal kutuba al-munazzalata minas sama ilal ard mi'atun wa arba'atun. Jadi kitab suci yang diturunkan Allah ke bumi ini banyaknya adalah 104 kitab. 60 kitab diturunkan kepada Nabi Syis alaihi salam, kemudian 30 kitab diturunkan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, kemudian 10 kitab diturunkan kepada Nabi Musa sebelum Taurat, baru Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran. Jumlahnya 104 kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma'ani likullil kutub majmu'atun fil Quran. Masya Allah. Jadi makna-makna yang terkandung di setiap kitab itu, 103 kitab itu, kesimpulannya ada di dalam Al-Quranul Karim yang 30
juz. Makanya Al-Quran ini dijaga kemurniannya oleh Allah. Kalau kitab-kitab yang lain sudah tidak ada yang murni. Diturunkan bersama Nabi akhir zaman. Ini yang harus kita pegang. Karena Al-Quran ini sudah lengkap. Bercerita bagaimana kisah-kisah masa lalu dan kisah-kisah yang akan datang. Pelajaran yang masa lalu dan pelajaran yang akan datang. Semua lengkap diceritakan di dalam Al-Quran. Bagaimana keangkuhan Fir'aun, lupa diri karena diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fir'aun mencari kebahagiaan lewat kekuasaan, lewat jabatan, tapi tanpa dibarengi iman dan amal soleh, fa inna lahu ma'isatan dongka, firman Allah, dia mengalami penghidupan yang sempit, tidak pernah merasa puas, tidak pernah merasa bahagia. Akhirnya Allah hancurkan Fir'aun, dan itu diabadikan dulu. Allah bermanik 1500 tahun yang lalu, fal yauma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Pada hari ini aku awetkan jasadmu wahai Fir'aun sebagai pelajaran bagi umat yang akan datang, jangan sampai kufur ingkar seperti Fir'aun. Maka jasad Fir'aun sampai sekarang masih ada di Mesir. Bisa tiang pelunggu lihat langsung. Namun dia bau aja, bisa lewat media, buka YouTube. Itu sudah tersiar, tersebar. Dulu waktu yang berada di Mekah, di Madinah, pernah baca koran Uqos namanya niki, koran nasional milik Madinah tahun 2007 kalau tidak salah. Waktu itu Jerman menawarkan ke Mesir untuk membeli bulunya Fir'aun dengan jutaan euro. Tapi Mesir waktu itu tidak mau menjualnya. Kita tidak tahu apa alasan Jerman, sebagai penelitian apa, kita tidak tahu. Sampai begitu, diawetkan jasad Fir'aun atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah tenggelam di laut, kemudian ditemukan, dan orang-orang Mesir kuno dulu memumikan, dan sampai sekarang masih utuh. Ada di, itu sudah 1500 tahun yang lalu. Allah bercerita. Bagaimana juga tentang Korun, mencari kebahagiaan lewat harta, bertumpuk-tumpuk hartanya. Maka makin sering tiang belum dengar harta Korun. Harta Korun. Mencari kebahagiaan lewat harta, fa inna lahu ma'isatan dongka. Karena tidak dibaringi dengan iman dan amal soleh, dia mengalami penghidupan yang sempit, tidak pernah puas, malah sombong, angkuh. Akhirnya bumi terbelah, Korun dan hartanya ditenggelamkan di dalam tanah, dan bencana tersebut dinamakan bencana likuifaksi, dan itu terulang dulu di Sulawesi. Tanah terbelah, semua rumah, mobil, pohon kayu di dalam rumah, di dalam tanah. Jadi apa yang diceritakan Al-Quran masa lalu, Masya Allah, semuanya terbukti. Belum lagi tentang kecanggihan teknologi. Al-Quran sudah bercerita semua, para jemaah. Bagaimana Al-Quran dulu bercerita tentang CCTV, mungkin sudah ada. Kalau dulu tiang pelunggu dengar riwayat akan kita lihat bagaimana perjalanan hidup tiang pelunggu selama di dunia, akan menerima catatan-catatan amal. Kadang-kadang tiang pelunggu berpikir, berminta tak serius catatan amal. Mukungone tirup sampai 10 tahun, sampai 50 tahun, sampai 20 tahun. Nah, tiang pelunggu tidak perlu pusing-pusing. Makin sandekman datang, jelo kiamat doang, berduit HP, tekiriman tu WA, tekiriman SMS, napi jayat buka niki, tentang dunia, bau doang oleh HP saya kocek niki. Niki kenapa para jemaah? Karena cahaya. Mau apalagi malaikat yang memang asalnya cahaya, direkam oleh CCTV. Yang pelunggu tidak merasa direkam karena cahaya. Lagu napi jamut gawe
20 tahun saya liwat elek toko niki, misalnya mall, nggih, terekam penggitan. Mutiang Pelunggu kadang-kadang bengak tuh. Pirang ke Joko Tiun. Pirak terekam, tidak terasa karena cahaya. Nggih. Nah, mengenai CCTV Allah sudah berbicara 1500 tahun yang lalu. Wa inna alaikum lahafidin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Di sisi-sisi kalian itu ada para malaikat-malaikat yang mulia-mulia, yang senantiasa mencatat apa yang kalian kerjakan, yang mengetahui apa yang kalian lakukan. Ini malaikat. Kemudian nanti ketika datangnya hari kiamat, barulah Tiang Pelungguh dikirim video Tiang Pelungguh. Dikirim catatan-catatan amal. Marantas Tiang Pelungguh terima SMS makin, WA makin. Nggih? Baru tersuting, lemak terkirim lewat HP. Oh, Nabi jamun gawe di Masjid Sirajul Huda ini pedas. Apalagi malaikat yang memang asalnya cahaya. Makanya Allah bermanik, Iqra kitabak kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Bacalah catatan-catatan amalmu, engkau sekarang dihisap. Bacalah WA, SMS, video yang dikirim oleh malaikat. Sekarang kita dihisap. Lamun luian jasad beratan sakanan, alhamdulillah masuk surga. Lagu lamun beratan kiri ja, iya ja, luar biasa. Lebih ketakut khawatir para jemaah. Munah kiri beratan ja, jelas neraka tipak. Jadi dikirimkan, dan seketika Tiang Pelungguh dikirimkan catatan amal, tidak akan keliru walaupun jumlahnya miliaran manusia. Dia tidak keliru. Pada entan marat Tiang Pelungguh samakin terima SMS, WA, nggih, jok nomor masing-masing. Dia tidak keliru, nggih. Iman miliaran berduin HP manusia makin. Belet kirim, dia tidak keliru. Karena masing-masing sudah punya nomor. Tiang Pelungguh pun sudah punya kode. Dia nak keliru waktu saya tebing catatan amal masih malaikat. Dia buktiin para jemaah jempol, jari jempol. Nggih. Niki dia narak kanjen pada niki. Miliaran manusia narak kanjen pada. Sila. Nggih. Walaupun semeton temesak. Lamun te sidik jari beda wah niki, ia kenal diri. Yang teringat waktu kolej lah di Madinah tahun 2009 yang lewat Singapura mau masuk immigration mui tersuruh sidik jari lah niki di bandara niki, terus penggitan langsung wajah tiang. Nah, waktu tiang umroh tahun 2015 tiang kebetulan lewat Singapura, nggih, sesuruh sidik jari ngulasuk tebara li arak datan teniki penggitan foto salah niki penggitan. Ternyata tahun 2009 sudah di sini. Padahal pira tahun niki sekedar telecok doang sidik jari niku penggitan. Nah niki bukti bahwa Tiang Pelungguh niki punya kode masing-masing. Jadi Al-Quran ketika bercerita tentang masa lalu terbukti para jemaah, bercerita tentang masa datang pun pasti terbukti. Inilah kehebatan Al-Quran. Tentang hari kiamat, tentang gempa dan sebagainya, sudah dibicarakan semua di dalam Al-Quran. Maka hadirin wal hadirat rahimakumullah, Al-Quran ini sebagai pedoman hidup Tiang Pelungguh, sebagai pegangan hidup Tiang Pelungguh harus kita jaga, dan itu menjadi kebanggaan kita. Maka alhamdulillah di pondok pesantren baik di Sirul Huda maupun di Al-Idrisi juga ada program tahfidzul Quran, termasuk di Bapak Tiang Haji Muslim ada program itu. Maka silahkan di mana saja kebaikan itu namanya fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, karena semuanya kita ini diperintahkan untuk berdakwah, untuk berjuang. Selama untuk kebaikan, mari kita saling dukung dan jaga ukhuwah Islamiyah kita.